Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Allah kasihi. Kita telah membaca bersama kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27 dan dilanjutkan pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 5. Dan tema bagi kita dalam pembacaan ini adalah Yerusalem surgawi hadir dalam bangsa Israel dan gereja sebagai Israel baru. Yerusalem surgawi hadir dalam bangsa Israel dan gereja sebagai Israel baru. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Allah kasihi, pasti kita semua pernah menyanyikan nyanyian yang berjudul Oh Yerusalem. Lagu ini tidak asing bagi kita. Kita begitu hafal kata-kata baitnya pertama sampai terakhir. Karena lagu ini singkat tapi penuh makna yang besar. Dan kalau kita menyanyikan lagu ini atau kita melihat syair-syairnya, nyanyian ini benar-benar menggambarkan satu kerinduan setiap orang untuk masuk ke kota surgawi itu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Jadi nyanyian ini benar-benar menggambarkan kerinduan setiap orang percaya untuk masuk ke sana. Tapi juga Bapak Ibu saudara-saudara, dalam nyanyian ini memberikan satu pengharapan kepada kita bahwa tidak lama lagi Tuhan itu akan datang dan akan membawa umat kepunyaannya masuk ke Yerusalem yang baru itu. Dan nyanyian ini benar-benar merupakan nyanyian iman yang membangkitkan pengharapan dan kerinduan kita akan kota Yerusalem yang baru itu. Kota yang diturunkan oleh Allah sendiri dari surga bagi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Allah kasihi, dalam teks yang baru saja kita baca, teks ini memberitahukan kepada kita semua atas suatu penyingkapan atau wahyu yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita membukakannya sendiri atau mengaruniakannya kepada Yohanes di Pulau Patmos tentang Yerusalem yang baru itu, kota yang kudus yang turun dari surga, kota yang diberikan oleh Allah untuk didiami oleh umat orang atau umat yang percaya kepadanya. Dan di dalam bagian ini disaksikan bahwa kota kudus, kota yang turun dari Allah ini, kota yang berhiaskan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita kalau lihat ada pernikahan seorang pengantin perempuan itu dia harus benar-benar mendandani dirinya secantik rupa untuk bersanding dengan pasangannya suami. Tidak ada pengantin yang orang kawin biasa-biasa saja. Pasti mereka akan menyiapkan diri mereka sedemikian rupa untuk disunting oleh calon suaminya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, dalam penjelasan penyingkapan ini yang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, ayat 9 sampai ayat 11 ini berbicara tentang Yerusalem baru yang turun dari surga itu. Di situ dikatakan bahwa seorang dari ketujuh malaikat, ini utusan Allah, mereka memegang ketujuh cawan. Ketujuh cawan ini gambaran dari tujuh malapetaka bagi mereka yang menolak Yesus Kristus atau menolak bertobat dan berbalik kepadanya. Itu tercatat di dalam Wahyu 16 pasal 1 sampai ayat 12. Jadi cawan ini bagi mereka yang tidak bertobat dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah. Lalu dalam roh Yohanes dibawa ke sebuah gunung yang besar dan tinggi. Di dalam perjanjian lama, gunung tinggi ini biasa disebutkan sebagai tempat pertemuan antara Allah dan umatnya. Contoh seperti Allah memberikan hukumnya di gunung Sinai bagi umat Israel. Di dalam konteks teks ini, Yohanes dibawa ke atas gunung yang tinggi supaya dengan berposisi di atas gunung yang tinggi, maka Yohanes dapat melihat secara jelas rupa, bentuk, susunan dari kota Yerusalem yang baru itu.
Di atas gunung itu Yohanes melihat Yerusalem yang turun dari surga, dari Allah itu. Ungkapan turun dari surga atau dari Allah ini menegaskan makna bahwa Allah lah yang menganugerahkan Yerusalem baru itu, sebuah kota yang kudus bagi umatnya. Umat yang mana? Yaitu mereka yang tidak tergolong orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua orang-orang pendusta. Di ayatnya yang ke-8 bisa kita lihat kota yang disiapkan bagi umatnya yang tidak tergolong, seperti yang dijelaskan di ayat 8. Kota itu digambarkan sebagai kota yang penuh kemuliaan. Kemuliaan yang demikian bercahaya bagaikan cahaya permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis berwarna hijau, seperti pada jajar keempat batu penutup dada imam besar. Kalau bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 28 ayat 20, baju atau toga imam besar itu, kancingnya juga salah satu adalah batu permata yaspis. Gambaran ini memperlihatkan bagaimana kota kudus atau Yerusalem baru itu begitu mulia, yang kehadirannya di bumi ini, yang kehadirannya kepada umatnya ini bagaikan kehadiran Allah sendiri dalam kemuliaan yang berada di tengah-tengah umatnya. Dan ayat 12 sampai ayat 14 ini berbicara tentang tembok kota Yerusalem yang baru itu. Bapak Ibu saudara-saudara, Yohanes kemudian melihat tembok itu, tembok Yerusalem adalah tembok yang paling tinggi dan besar dengan 12 pintu gerbang. Pada zaman perjanjian lama, karakteristik suatu kota biasanya terlihat atau tergambar dari penampilan tembok-temboknya. Kota itu dilihat kuat dan gagah dari tembok-temboknya. Kalau tembok terkuat berarti kota itu terkuat pada perjanjian lama. Ini dapat dikatakan bahwa tembok adalah wakil dari sebuah kota atau representasi. Tembok yang indah dan megah menggambarkan keindahan dan kemegahan kota itu. Dan tembok menentukan batas, dan tembok juga adalah perlindungan dari serangan musuh terhadap kota itu. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa tembok yang tinggi dan besar dari kota Yerusalem baru itu melambangkan perlindungan, melambangkan pemeliharaan Allah yang kekal, yang berlaku bagi umat yang percaya kepadanya. Akses keluar masuk kota itu dimungkinkan dengan adanya 12 pintu gerbang, yang di atasnya terdapat 12 malaikat, yang di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ke-12 pintu gerbang itu terbagi dari 4 penjuru mata angin, timur, utara, selatan, dan barat. Tembok kota itu didirikan di atas 12 batu dasar yang bertuliskan nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan kota itu hanya bisa dimasuki melalui pintu gerbang yang bertuliskan nama ke-12 suku Israel, umat pilihan Allah, yaitu mereka yang telah ditebus oleh darah anak domba dan yang telah menerima penyelamatan darinya. Bapak Ibu saudara-saudara, ungkapan ini memberikan makna dan memberikan satu penegasan bahwa anak domba yang dimaksud di dalam teks ini adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang memiliki 12 rasul. Tetapi juga kata-kata ini merujuk kepada gereja sebagai Israel baru dalam karya Yesus Kristus sendiri. Gereja yang dibangun atas dasar pemberitaan firman Allah oleh para rasul. Jadi hanya melalui Yesus Kristus, Israel dan gereja di bumi ini sebagai alat keselamatan dapat masuk ke dalam kota yang baru itu, Yerusalem yang baru. Dan ayat 15 sampai ayat 17 ini berbicara tentang dimensi kota Yerusalem yang baru. Kota kudus itu diukur dengan tongkat pengukur dari emas. Ini menegaskan pada Yohanes bahwa apa yang ia lihat
Ini bukan sesuatu yang bersifat khayal atau sesuatu yang bersifat fata morgana, melainkan bahwa kota kudus Yerusalem baru itu dengan tembok-temboknya ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang bisa diukur dalam artian bahwa ini bisa dibuktikan dengan kehadirannya. Kota itu berbentuk 4 persegi, baik panjangnya sama dengan lebarnya. Ini sebuah ukuran yang ideal. Bentuk persegi ini juga dapat dilihat sebagai bentuk peniadaan unsur-unsur kuil di dalam perjanjian lama. Orang-orang Yahudi, tempat-tempat mereka yang tidak percaya bangsa-bangsa asing, tempat penyembahan mereka bukan bersegi 4, tapi berbentuk segitiga. Itu yang menjadi simbol Lucifer sampai hari ini. Kalau ada segitiga, ada mata di tengah-tengah, itulah simbol dari setan itu. Dan Yerusalem yang baru yang diturunkan oleh Allah tidak seperti itu. Dia bentuk yang ideal, persegi 4. Dan itulah kota kudus yang dibangun di dalam kekudusan dan kemuliaan Allah sendiri yang telah mengurniakan kota itu. 12.000 stadia sama dengan 2.300 mil. Ini ukuran yang sangat besar. Ukuran yang sangat besar. Tom Papua ini tidak tahu di ukuran berapa, tapi kota ini dikatakan 12 stadia atau 12.000 stadia atau 2.300 mil. Ini ukuran yang sangat besar, sebuah perbandingan yang cocok dengan kemegahan kota itu sendiri. Dan penegasan lebih jauh tentang kenyataan adanya kota kudus itu ditandai dengan ungkapan di dalam teks ini bahwa kota itu diukur dalam ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Berarti itu kota besar sekali. Ukuran kita sama dengan ukuran yang diukurkan oleh malaikat itu. Dan ayat 18 sampai ayat 21 ini berbicara tentang bahan bangunan dari kota itu yang menggambarkan kuasa dan kemuliaan Allah. Yohanes diperlihatkan tembok kota yang terbuat dari bahan-bahan yang mahal dan berharga. Di sini kita tulis tembok dari permata yaspis. Yaspis artinya rupa Allah. Yaspis artinya rupa Allah. Kota itu terdiri dari emas tulen. Ini kota dari emas tulen. Sini orang cari emas 1 gram saya jual mahal. Bagaikan kaca murni. Manusia tidak dapat membangun kota seperti ini. Hanya Allah saja. Dasar-dasarnya dengan segala jenis permata yang tadi kita baca, ada 12 permata, 12 batu, dan ke-12 pintu gerbang dengan 12 mutiara. Jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Ini merupakan gambaran kota yang dibangun oleh Allah sendiri, bukan dibangun oleh manusia atau orang-orang kafir di bumi ini. Ayat 22 sampai 27 ini berbicara tentang Allah sendiri adalah bait suci yang sesungguhnya. Dialah pencipta yang empunya segala sesuatu, baik kuasa dan kemuliaan. Dialah matahari kehidupan, terang yang sesungguhnya. Bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi sujud kepadanya, berjalan di dalam terangnya, dengan membawa segala kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbang yang terbuka pada siang hari ini mengartikan bahwa Allah menerima mereka yang datang untuk menyembahnya. Kota Allah Yerusalem baru itu tidak menerima orang-orang yang berbuat najis atau dosa atau dusta dan keji. Hanya mereka yang melakukan kebenaran, dan hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu sendiri. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam pembacaan kita di pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ini berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kehadiran yang memberi berkat dan memerintah bersama dengan anak domba atau Yesus Kristus itu untuk selama-lamanya. Air kehidupan di dalam teks ini menggambarkan kehadiran Allah dan hikmat yang murni
bagi umatnya. Pohon-pohon kehidupan menggambarkan kuasa Allah yang menghidupkan dan menyembuhkan. Di kota itu tidak ada laknat atau sesuatu yang najis yang diperbolehkan masuk dalam kota yang kudus ini, supaya umat yang percaya kepadanya, mereka yang beriman kepadanya, ini dapat melihat wajah Allah. Wajah Allah hanya dapat dilihat oleh sesuatu yang kudus, tidak dengan dosa. Kalau kita berdoa, Tuhan tidak pernah melihat Tuhan karena kita ada di bumi ini. Tapi Allah bisa hadir. Wajahnya terlalu kudus bagi kita. Tapi nanti suatu hari, mereka yang masuk di kota ini akan melihat wajah Allah yang sesungguhnya. Dan mereka akan menjadi umatnya untuk selama-lamanya. Dan Dia akan menjadi Allah mereka untuk selama-lamanya. Dan Allah sendiri akan menerangi mereka siang dan malam sebagai Raja yang memerintah bagi mereka selama-lamanya. Inilah yang kita dapati dari teks atau penyingkapan yang diturunkan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes. Untuk Yohanes sampaikan kepada 7 jemaat bahwa apa yang dilihat itu benar dan akan terjadi. Kasih tahu kepada 7 jemaat itu supaya mereka jangan berbalik dari Injil Kristus. Mereka harus percaya bahwa semua yang diperlihatkan, disingkapkan oleh Allah, ini akan terjadi dan sebentar lagi akan terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang Allah kasihi, dari kebenaran yang telah kita dengar dan kita baca dalam bagian teks ini, kita mendapat satu kebenaran dari firman Tuhan ini bagi kita, bahwa pasti benar ada kota yang disediakan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Itu pasti dan itu benar, bahwa kota itu akan ada bagi kita. Kota itulah tanah air kita, Yerusalem baru, mulia dan kudus. Itulah kota kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kalau kita menyanyi nyanyian Oh Yerusalem, kadang kita menyanyi tanpa sadar dengan makna yang benar. Kita dapat meneteskan air mata karena memang itulah kerinduan kita semua untuk masuk di kota itu. Kota yang nanti kalau Tuhan datang, semua orang-orang mati akan dibangkitkan dari laut, dari darat, akan menghadapi penghakiman. Dan bagi mereka yang percaya dan beriman, dan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, mereka akan tinggal di dalam Yerusalem yang baru untuk selama-lamanya. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Allah kasihi, atas kebenaran firman Tuhan di saat ini, kita semua sebagai jemaat yang telah ditebus, kita mesti terus memiliki pengharapan dan kerinduan yang besar untuk menjadi bagian dari kota yang mulia ini. Pengharapan dan kerinduan inilah yang akan terus memampukan kita untuk dapat bertahan di dalam segala penderitaan di dalam dunia ini. Pengharapan dan kerinduan kita akan kota yang baru itulah yang membuat kita bertahan di dalam penganiayaan, di dalam penindasan, di dalam kesukaran, di dalam duka cita dan kematian yang kita alami di dalam dunia yang fana ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, pengharapan inilah yang membuat gereja akan tetap bertahan sebagai wakil Allah untuk mewartakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini, meskipun gereja mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Kita di Papua jadi tidak merasakan, tapi di tempat-tempat lain, di kantong-kantong yang bukan mayoritas Kristen, gereja benar-benar mengalami penganiayaan. Gereja benar-benar mengalami penindasan, penolakan dari dunia ini. Tetapi di dalam penolakan penderitaan dunia ini, gereja dan umatnya semua, kita semua memiliki kerinduan dan pengharapan akan kota yang baru yang disediakan bagi kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya bahwa suatu saat, suatu waktu, penderitaan yang kita alami di dunia ini akan berakhir dan akan digantikan dengan suatu kehidupan yang baru di kota Yerusalem yang baru itu yang turun dari Allah. Di kota Firdaus itulah kita akan bertemu dengan semua kekasih-kekasih kita
semua para kudus yang telah mendahului kita. Dan di sana kita bersama-sama akan mempersaksikan kerajaan Allah yang kekal itu. Di sana, di Yerusalem yang baru. Sehingga selama ada kesempatan di dalam dunia ini, selama Tuhan masih memberi waktu untuk kita hidup di dalam dunia yang fana ini, kita mesti menjaga, memelihara, dan menggunakan anugerah hidup ini dengan baik, dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan taat dan setia kepada firman-Nya. Karena dengan taat setia kepada firman-Nya inilah yang akan menghakimi kita untuk masuk di Yerusalem yang baru itu. Jangan lagi kita menggunakan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita melalui Kristus Yesus untuk hidup lagi di dalam tabiat-tabiat dosa, untuk hidup lagi dengan memperhambakan diri dengan dosa. 2 minggu berturut-turut kita mendapat firman bahwa kita telah dimerdekakan dan kita bukan anak-anak perhambaan. Untuk itu kita mesti bertobat dari segala perbuatan-perbuatan daging dan dosa kita. Dan kita jangan lagi mau diperhambakan dengan segala sistem dunia ini yang akan membuat kita jauh dari Tuhan, keluar dari persekutuan dengan Dia. Dan kita ingat bahwa kita adalah anak-anak yang berhak mewarisi warisan kerajaan Allah, kasih karunia itu. Kita bukan anak-anak perhambaan yang harus diperhambakan lagi dengan dunia ini, tapi kita adalah anak-anak yang lahir dari perempuan yang merdeka, yaitu Sarah, ibu kita, ibu rohani kita. Sehingga kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi warisan kekal itu, supaya kita akan bersama-sama menikmati Yerusalem yang baru itu. Dan selama kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita tiap-tiap pribadi, tiap-tiap orang menemukan diri dan kehidupan kita, menemukan status kita, bahwa walaupun kita ada di dalam dunia, status kita jelas adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia ini. Semua orang ada hidup di dalam dunia, tapi yang membedakan hidup anak-anak Allah jauh dengan anak-anak dari dunia ini. Menjadi orang Kristen belum tentu menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang percaya dan beriman, hidup taat di dalam kebenaran firman-Nya. Supaya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Tanda meterai yang diberikan menjadi jaminan bagi kita, yaitu Roh Kudus, akan menjamin kita, akan memeteraikan kita sampai waktu Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, meterai itulah yang dilihat, oh itu umatku. Kalau tidak ada Roh Kudus, itu bukan umatnya. Roh Kudus memeterai kita dan menjamin kita sampai Dia datang. Untuk itu jangan kita mendukakan lagi Roh Kudus dengan cara hidup kita yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama kita. Mari kita bersedia untuk membuka hati kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah meterai bagi kita untuk masuk di dalam Yerusalem yang baru itu, yang disediakan bagi kita, kota Allah yang kudus, tanah air kita yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan terus memberikan kita kekuatan, pengharapan kita, membangun iman kita, supaya suatu hari nanti, saya percaya kita semua yang duduk dalam ruangan ini pasti punya kerinduan untuk masuk di sorga. Amin. Tidak ada orang di dunia ini yang mau hidup untuk masuk neraka, toh? Tidak ada. Tuhan telah mati bagi kita, telah menebus bagi kita. Anugerah keselamatan itu terbuka. Tergantung setiap orang merespon dan datang kepada Dia, menerima Dia, maka akan selamat. Dan kita semua umatnya hari ini, mari kita tetap berpengharapan. Kita bangun kerinduan kita, bahwa suatu hari nanti kita ada di Yerusalem yang baru, bersama dengan semua para kudus dan kekasih-kekasih kita. Untuk apa? Selama-lamanya menjadi umatnya, Dia menjadi Allah kita, dan selama-lamanya pula kita akan memuji dan memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.